Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, jujur sepahit apapun lebih baik daripada bohong semanis apapun. Sebuah ungkapan yang sangat berkaitan dengan tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini pemirsa, yaitu waspada berita hoax jelang pilkada. Tentunya bersama saya Puso Siregar sebagai tuan rumah Berendo TVRI Bengkulu yang akan memandu selama kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tentu saya tidak sendiri, kita sudah kehadiran kedua narasumber kita. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Kadis Kominfo Kota Bengkulu, Bapak Gita Gama. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana aktivitasnya hari-harinya Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Pak ya? Sedang sibuk-sibuknya dalam rangka persiapan pilkada ini. Ini mulai memanas nih Pak. Yang panas yang ikut kontestasi. Yang berkontestasi saja ya Pak? Kita yang ini... Kita jangan panas. Harus tetap kalem. Oke, yang kedua saya perkenalkan pemirsa relawan Mafindo, Bang Iyut Dwi Mursito. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik, Alhamdulillah. Gimana hari-harinya Bang, sampai dengan hari ini? Ya, kita terus sibuk juga ya, karena menjelang pilkada, Mafindo juga memanfaatkan ini untuk literasi digital ya, karena peningkatan berita hoax itu sangat drastis ketika menjelang pilkada ini, seperti itu. Karena dalam kontestasi ini paling saling serang menyerang nih kan, apalagi fitnah menfitnah ya kan, Iya. hoax di mana-mana. Kalau Mafindo ini lengkapnya apa Bang? Panjangannya Bang? Mafindo ini Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Wah, berat ya, nih. Memang kita ada di seluruh wilayah provinsi, pusatnya di Yogyakarta, dan kita wilayah Bengkulu. Gitu. Jadi ada beberapa relawan yang fokus tugasnya melakukan literasi digital, pencegahan hoax dan juga penipuan digital. Gitu. Oke, jadi sebelum kita jauh nih mungkin hoax dulu harus kita sama-sama dudukan dulu mungkin dari segi definisinya nih kan. Ada mungkin orang yang secara tidak sadar mungkin dia menyebar hoax karena mungkin dia edukasinya minim tentang hoax. Hoax itu sebenarnya seperti apa Bang? Ya, sebenarnya berita hoax itu adalah berita yang dimanipulasi ya. Nah, dimanipulasi kemudian di datanya dirubah dan lain sebagainya. Nah, kan ada istilah disinformasi dan misinformasi. Disinformasi ini orang yang membuat hoax itu, dia tahu bahwa itu salah, tapi dia buat, kemudian dia sebarkan. Tapi ada yang misinformasi. Misinformasi ini dia menerima informasi ini, dia tidak tahu bahwa berita ini salah. Dia menerima, dia anggap benar, kemudian dia sebarkan. Nah, orang yang misinformasi ini jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga penyebaran hoax itu sangat cepat seperti cahaya. Gitu. Tapi kalau dia nggak tahu nih, nggak sadar nih, bisa nggak dia dikatakan sebagai penyebar hoax nih Bang? Tadi kan kalau dia tidak tahu nih, dia cuma meneruskan misalkan. Ya. Ini pesan-pesan di... Betul. Nah, ya tentu dia kalau menyebarkan berita hoax, dia sebagai penyebar gitu ya. Karena itu Mafindo itu selalu melakukan kegiatan yang namanya literasi digital. Jadi istilahnya adalah pre-banking ya, pencegahan di awal. Supaya orang-orang yang misinformasi ini, dia paham bahwa ini berita hoax dan ini tidak. Nah, sehingga dia tidak, ketika menerima berita hoax atau informasi hoax itu cukup di dia. Jadi tidak ikut menyebarkan. Karena itu dinilai lebih efektif dibanding misalkan ketika ada berita hoax, kemudian dibedah, diklarifikasi. Ternyata orang yang menerima klarifikasi itu jumlahnya tidak lebih banyak daripada orang yang sudah menerima berita hoax di awal. Tadi. Biasanya memang seperti itu ya Bang? Iya. Viralnya nih kalau beritanya jelek dulu nih biasanya. Iya. Bad news itu good news ya Bang ya? Iya. Berita buruk adalah berita yang baik untuk... Makan dulu ya. Iya, jadi kalau yang viral cepet ya Bang. Iya, betul. Oke, saya ingin ke Pak Kadis Kominfo nih. Jadi kalau menjelang pilkada lah khususnya Pak, seperti apa Kominfo melihat penyebar luasan informasi nih, khususnya di jaring media sosial yang tidak terkontrol lagi sekarang ini Pak? Terima kasih. Kita tidak bisa memungkiri yang namanya kontestasi politik itu pasti selalu diwarnai dengan hal-hal yang berbau gesekan. Dan dalam konteks gesekan itu tentu
ada beberapa kategori yang dibolehkan, ya gesekannya, dan diharamkan. Nah, hoax tadi seperti yang dijelaskan oleh saudara Iyut, itu jelas tidak dibolehkan. Karena kalau saya sederhanakan, hoax itu sama aja dengan berita bohong, ya kabar bohong yang diekspos, yang dijadikan bahan baku berita bagi masyarakat. Tetapi ada juga berita negatif, kampanye negatif, atau informasi negatif dalam arti menyoroti kekurangan. Kalau kita bicara pilkada, menyoroti kekurangan dari para peserta kontestasi pilkada. Nah, itu sah-sah saja. Dan itu sebuah fakta gitu ya? Itu suatu fakta. Tentu harus berbasis data dan tolak ukurnya jelas, indikatornya jelas. Sehingga dalam proses itu kan masyarakat akan lihat, akan menilai siapa pemimpin yang memang layak untuk memimpin daerahnya nanti ke depan. Berdasarkan kalau bahasa yang saya gunakan itu kampanye negatif gitu ya, dalam konteks berbasis data. Nah, kembali kepada hoax, memang ya kesulitannya adalah untuk memutus mata rantai ya. Karena itu tadi disampaikan oleh Bang Poso ya. Bad news is a good news. A good news. Nah, jadi dalam konteks seperti itu untuk memutus mata rantainya memang bahkan aparat penegak hukum pun sulit. Tetapi tinggal lagi bagaimana kita semua stakeholder yang terkait, apakah itu unsur pemerintahan, kemudian lembaga-lembaga dari LSM, kemudian dari yayasan-yayasan kayak Mapilindo, termasuk media massa baik cetak, elektronik dan online, itu sama-sama bersinergi untuk bisa sama-sama memfilter penyebaran berita hoax itu sehingga bisa diminimalisir. Kayaknya kalau dihilangkan sulit, tetapi diminimalisir dan dikendalikan itu adalah opsi yang paling mungkin kita ambil. Sehingga masyarakat itu tidak tertipu, tidak digiring ke arah yang ke jalan yang tidak benar. Gitu. Nah, apalagi dalam kontestasi pilkada ini seringkali ada beberapa berita-berita hoax yang sudah menyerang individu yang berbau fitnah dan lain sebagainya. Ya, tentu ini dituntut kecerdasan juga dari kita, dari semua komponen anak bangsa, khusus yang ada di Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, untuk bisa memfilter itu. Oke, yang paling penting adalah bagaimana memfilternya. Artinya kan kembali kepada individu. Jangan ikut-ikutan antusias menyebarkan, jadi harus cerdas juga gini ya. Artinya literasi digital yang salah satu yang sudah digalakkan oleh Mapilindo, ya tentu harus ada impact positif di masyarakat sehingga masyarakat bisa semakin cerdas untuk melihat dan memfilter. Baik, kita di segmen selanjutnya kita akan diskusikan berkaitan dengan apa yang menjadi akar masalah dari banyaknya dan maraknya berita hoax ini. Tapi kita akan diskusikan di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.